Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Khairatun Nikmah. Saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal mata kuliah dasar-dasar metodologi penelitian, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Ifah Silviana MPD. Yang pertama ada identitas jurnal. Nama jurnalnya Quantum. IPSN-nya 2086 sampai 7328. Tahun terbitnya 2021. Judul jurnalnya Upaya Peningkatan Motivasi Belajar Kimia pada Materi Larutan Elektrolit dan Non-Elektrolit melalui model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Nama penulisnya Dina Rustiningsih. Yang nomor 2 ada pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Donti 2016 mengungkapkan bahwa ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi, meliputi struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Menurut Debdiknas atau Debdiknas 2016, terdapat dua hal yang berkaitan dengan kimia tidak dapat terpisahkan, yaitu kimia sebagai produk atau pengetahuan kimia yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Temuan ilmuwan dan kimia sebagai proses atau kerja ilmiah. Sementara itu, Dahwan 1996 menyatakan bahwa dalam belajar kimia, teori belajar yang sesuai untuk pembelajaran kimia adalah belajar menurut Browner, dan teori belajar bermakna ensemble. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembelajaran kimia harus direncanakan desain sistem pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik ilmu kimia yang memperolehnya berasal dari suatu proses dan melalui suatu metode yang ilmiah. Dalam silabus mata pembelajaran kimia Kemendikbud, silabus mata pembelajaran sekolah menengah ke atas atau madrasah aliyah atau disebut juga SMA atau SMA 2016. Materi pembelajaran larutan elektrolit secara rinci terdiri dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Hubungan ikatan kimia dalam daya hantar listrik suatu zat dan pemanfaatan larutan elektrolit dalam kehidupan. Materi pembelajaran ini disampaikan untuk mencapai konsep dasar menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik dan membedakan daya antar listrik berbagai larutan melalui perencanaan dan pelaksanaan percobaan. Materi pembelajaran ini banyak diterapkan atau dimanfaatkan dengan kehidupan siswa sehingga dapat didekatkan pada siswa dengan cara melibatkan seluruh siswa dan pembelajaran melalui investigasi. Dalam implementasi kurikulum tahun 2013 di program studi IPS terdapat mata pelajaran lintas minat. Di SMA Negeri 4 Banjarmasin telah ditetapkan bahwa untuk program studi IPS diberikan adalah kimia dan biologi. Peneliti mengajar mata pelajaran kimia di kelas 10 IPS tersebut. Mengajarkan mata pelajaran lintas minat memang merupakan tantangan tersendiri karena mata pelajaran tersebut bukan mata pelajaran wajib bagi siswa IPS.
Hasil pengamatan guru atau penelitian selama semester genap tahun pelajaran 2017 atau 2018 menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 4 Banjarmasin terlintas menurun dan terlintas kurang bergairah dalam menerima materi pelajaran. Hanya ada beberapa siswa yang terlintas antusias dalam mengikuti pelajaran. Keadaan ini menyebabkan prestasi belajar mereka secara grafik rendah. Dari hasil refleksi awal melalui angket yang diberikan ke seluruh siswa kelas 10 IPS, diperoleh data bahwa banyak siswa yang merasa kurang senang dengan metode yang diterapkan guru selama ini. Mereka menginginkan adanya perubahan sehingga mereka merasa tertarik untuk mengikuti pelajaran. Dari refleksi awal dapat data sebagai berikut. Sebanyak 58,33% atau 62 orang atau siswa kurang senang dengan metode yang diterapkan selama ini dan menginginkan adanya perubahan metode yang lebih menyenangkan sebanyak 53,88% atau 68 orang atau siswa menyatakan kurang puas terhadap hasil ulangan yang diperoleh. Siswa menilai bahwa metode yang selama ini diterapkan tidak memotivasi mereka untuk lebih aktif. Hal inilah yang diperkirakan menjadi penyebab rendahnya prestasi belajar siswa. Lebih dari 50% atau 50 orang atau siswa menyatakan bahwa kimia termasuk pelajaran yang sulit. Keadaan ini hendaknya segera direspon secara positif dengan mencari alternatif model pembelajaran yang efektif. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu bagaimana menerapkan pembelajaran kooperatif tipe group investigation untuk meningkatkan motivasi belajar kimia siswa kelas 10 IPS 3 SMA Negeri Banjarmasin. Yang nomor 3 ada teori. 1. Menurut Hamalik 2001 adalah modifikasi atau mempertangguh kelakuan melalui pengamalan, atau learning is defined as the modification or sustaining of behavior the expressing. Yang kedua, menurut Sanjaya 2016, mata pelajaran sains tidak dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritik dan sistematis karena strategi pembelajaran berpikir kritis tidak digunakan secara baik dalam setiap proses pembelajaran di kelas. Yang nomor 3, menurut Ismail dan Ikhwan 2018, sebagai proses learning to know, learning to die, learning to be, dan learning to live together mendorong terciptanya kebermaknaan belajar bagi siswa. Yang nomor 4, menurut Salvin Asma 2016 adalah cooperative learning method share the extent what know
the left and responsible for the two mass learning as what that now. Yang nomor 5, menurut Suprijono 2019, tidak semua belajar kelompok bisa dianggap belajar kooperatif. Yang nomor 6, menurut Anita 2018, ada 5 unsur tersebut adalah adanya saling ketergantungan positif atau positive interference, tanya jawab, perseorangan responsibel, terus interaksi promotif atau promotive interaction, terus ada komunikasi antar anggota atau interpersonal skill, dan procession kelompok atau group processing. Yang nomor 7, menurut Nur Asma 2006, mengungkapkan bahwa model pembelajaran tipe group investigation melibatkan siswa sejak perencanaan baik dalam penentuan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Yang nomor 8, menurut Dorothy 2016, mengungkapkan bahwa ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi yang meliputi struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Yang nomor 9, menurut Debdiknas 2016, terdapat 2 hal yang berkaitan dengan kimia tidak dapat terpisah, yaitu kimia sebagai produk atau pengetahuan kimia yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Temuan ilmuwan dan kimia sebagai proses atau kerja ilmiah. Yang nomor 10, menurut Dahar 1996, menyatakan bahwa dalam belajar kimia, teori belajar yang sesuai untuk pembelajaran kimia adalah belajar menemuan atau Browner, dan teori belajar bermakna atau ensemble. Yang nomor 5, ada hasil. Dalam kegiatan diskusi klasikal ini dapat diamati aktivitas belajar lainnya, yaitu bertanya, menjawab, mengungkapkan pendapat. Menurut peneliti, aktivitas belajar pada saat diskusi klasikal ini dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan peran serta guru untuk memberikan pertanyaan tambahan yang lebih menantang bagi kelompok presenter maupun kelompok lainnya ketika sesi diskusi berlangsung. Kemudian untuk data tantangan motivasi belajar kimia dinilai menggunakan angket motivasi belajar kimia. Analisis yang digunakan adalah uji T sama subjek yang membandingkan hasil angket motivasi belajar kimia. Pada sesi 1, uji T dilakukan terhadap angket motivasi belajar sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran koordinatif tipe group investigation. Selanjutnya pada sesi 2, uji T dilakukan pada sesi angket motivasi belajar siklus 1 dan siklus 2. Berikut hasil uji T angket motivasi belajar kimia dapat pada penelitian ini
Hal ini berarti ada perbedaan signifikan antara motivasi belajar kimia sebelum dan sesudah penerapan metode group investigation. Apabila diperhatikan hasil reratnya, dapat dikatakan bahwa motivasi belajar kimia setelah menerima model group investigation lebih tinggi bila dibandingkan dengan motivasi belajar kimia sebelum penerapan metode group investigation. Jadi pada siklus 1 telah terjadi peningkatan model belajar kimia. Yang nomor 6 ada kesimpulan. Berdasarkan analisis terhadap data hasil penelitian tindakan kelas ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation dapat meningkatkan motivasi belajar kimia siswa kelas 10 IPS 3 SMA Negeri 4 Banjarmasin semester ganjil tahun pelajaran 2019-2020 pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Hasil lain yang terlihat adalah aktivitas belajar dan prestasi belajar siswa juga meningkat. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini dapat dikemukakan saran-saran yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Guru dan sekolah sebagai berikut agar kegiatan belajar dapat berhasil dengan baik, maka seorang guru hendaknya selalu aktif dan melibatkan siswa selama kegiatan belajar berlangsung. Pembelajaran kimia hendaknya bervariasi dan tidak monoton sehingga hasil pembelajaran dapat lebih maksimal, terutama untuk mata pelajaran kimia lintas minat yang diberikan pada siswa program studi IPS. Penerapan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari atau tinjauan kontekstual. Hasil selalu dikemukakan dalam pembelajaran karena sangat menarik bagi siswa. Sekian penjelasan analisis dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.